Itu Bu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pasca observasi. Tadi Ibu sudah melaksanakan kegiatan dan kita sudah bisa juga nanti ada reviewnya, ada videonya diupload di YouTube ya Bu. Semoga nanti nggak ada kendala juga dari videonya, jadi bisa disaksikan dengan baik. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil catatan aja sih. Pertama ini nggak ada di catatan ya Bu. Tadi Ibu kan prosesnya tadi ada kelompok ya Bu. Iya, kelompok Nah, seharusnya. jadi sebenarnya kelompok itu nggak bisa cuma satu. Ya, itu Ya namanya itu aku yang tadi tuh kerjasama. bingung aku. Orangnya sedikit banget. Jadi Jadi satu kelompok ya tadi. saran aja sebenarnya kalau Iya. kalaupun memang mau kelompok itu bisa jadi bagi. Jadi yang cowok tuh dipisah aja berdua. Yang cewek kan tadi ada 4 ya. Iya. Nah, 2-2. Jadi 3-3 jadinya. Satu cowok, 2 cewek, satu cowok, 2 cewek. Itu saran. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada lagi terkait dengan kelompok karena ini membahas di poin kita ya Bu. Pertama ini ada guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Nah, yang ketika diobservasi di catatan saya itu dilakukan sudah, tapi belum benar-benar efektif. Kenapa? Yang pertama, guru itu sebenarnya sudah memberikan perhatian pada siswa. Jadi kan saat mereka berbicara, ibu memperhatikan, ibu memberikan respon positif. Iya, iya. Ya, hanya saja ibu masih sedikit terkesan mengarahkan siswa agar Nina ikuti teori ada di buku. Nah, jadi alangkah baiknya kita membiarkan siswa dulu. Di awal itu kan ada elaborasi ya. Nah, elaborasi itu kita bisa membiarkan siswa dulu meraba-raba, mencari-cari sendiri. Apalagi tadi kan ada kegiatan mereka nonton video ya Bu. Iya. Nah, nonton video itu ibu belum ada respon apa ya namanya untuk mengecek umpan balik siswa setelah nonton video tuh apa sih yang Iya, bujur tuh mereka lupa dapat tadi. Iya. Tapi waktunya sudah berlalu dengan hatiku. Iya. Itu alangkah baiknya mungkin ya memang kelupaan aja sih kan? Iya. Habis itu untuk yang poin kedua, guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Jadi di sini catatan saya itu sayangnya masih belum bisa terlihat. Kenapa? Karena untuk mengetahui kebutuhan, karakter, dan kondisi peserta didik itu sebenarnya melalui asesmen diagnostik. Nah, jadi kan Ibu ada asesmen diagnostik ya tadi di Iya, di RPP kok. Nah, makanya oh ya sudah berarti sudah ada, ternyata pada praktiknya belum. Asesmen diagnostik yang dilakukan itu sebenarnya asesmen diagnostik awal namanya. Nah, jadi di awal pembelajaran kalau untuk kebutuhan itu kita bisa kan anak itu ada karakteristiknya ya Bu, ada yang Bujur. visual, Baru ku ingat tematiknya. Dia yang lupa juga iyalah. ada visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang auditory ya. Nah, jadi Sorry. itu harus dicari tahu. Boleh aja tidak di pembelajaran ini, tapi mungkin sebelumnya Ibu sudah punya datanya. Nah, itu dimasukkan di dalam modul ajar. Yang kedua, kita belum tahu pemahaman dasar peserta didik ketika Ibu ngajar gitu tentang ekoenzim. Iya. Yang saya tangkap tadi seolah anak itu semua belum paham tentang ekoenzim. Padahal kan kita bisa nanya, kamu pernah makan buah? Pernah. Nah, kulitnya kamu buang kemana? Buang ke tempat sampah. Iya. Pernah mencoba mengolah sampahnya? Nah, pernah Bu, misalnya ada yang bikin pupuk, ada bikin apa, walaupun nanti belum jadi ekoenzim ya. Nah, Iya. baru pendekatannya Ibu mengenalkan, nih, Ibu punya salah satu cara untuk memanfaatkan sampah organik. Iya. Namanya ekoenzim. Dia bujur kadang aku melepar. Iya, dia ingat tuh apa? Iya. Kadang-kadang ingat. Karena kan memang apa namanya kita di RPP ada, makanya tadi saya bilang kan mungkin di RPP Ibu tadi asesmen diagnostik ada, Iya, tapi ada. tidak terlaksana karena lupa. Nah, jadi seperti itu. Ya karena saya juga menilai yang diagnostik di akhir di awal asesmen diagnostik itu gunanya untuk mendiagnosa kan Bu. Iya, Nah, iya. asesmen diagnostik awal dan ada asesmen
akhir, asesmen formatif namanya. Mm-mm. Nah, Ada kalau akhir ada tadi. ya akhir Iya. ada, Tapi awal tadi waktu itu Iya. cuma satu ya, Yang awal- atau nggak disampaikan, lupa juga aku. memang belum ada. Belum ada aku sampaikan lah. Makanya kita nggak tahu siswa Iya, ini bujur, mana lupa bujur. mana yang golongannya baru berkembang Iya. tuh artinya dia belum tahu materi itu sama sekali, atau mungkin golongan siap nih, dia Iya. sudah ada baca di buku, Iya. atau malah golongan ahli ini berarti dia sudah sampai pernah praktik di rumah. Nah, Jadi jadi bujur diplomatiknya aku lupa bujur Pak. Itu baru aku ingat sekarang itu. Iya. Kalau di RPP kan ada pematik anonya. iya, nah jadi seperti Bujur, itu. Pak. Jadi Nggak kita apa-apa. harus nih ya Bu. Iya. Nah, yang terakhir ini penilaiannya cukup bagus, yaitu guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Mm-mm. Itu saya dalam catatan dilakukan dengan efektif. Karena ibu sendiri sudah mengawasi proses praktikum, jadi nggak membiarkan siswa kerja sendiri. Iya. Ibu ikut, terlibat memantau, kemudian ada interaksi, nah dan memberikan kesan positif pada siswa. Jadi ketika siswa bertanya atau apa yang dilakukan siswa, ibu sudah melakukan dengan positif, sudah bagus. Kemudian rekomendasi untuk guru agar praktik pembelajarannya bisa meningkat. Ini nanti kan ada di ruang GTK itu ya, nanti ditanya. Nah, ibu nanti ulun kasih Menjawab. ini, semoga bisa membacanya Iya, iya, atau iya. ibu dengan kata-kata ibu sendiri, karena itu isi sendiri nanti soalnya. Mm. Nah, diharapkan guru itu dapat mengembangkan keahlian dalam hal memberikan perhatian. Jadi kita bukan cuma memperhatikan tuh, bukan cuma melihat, tetapi juga menggali lebih dalam tadi. Bagaimana siswa itu karakternya. Nah, maka kayak perasaan itu pun dari awal sudah kita harusnya ditanya gimana perasaan Kita kita kan. hari ini. Tadi kan di akhir ada ya. Iya. Nah, di awal itu harusnya juga ada. Jadi yang misalnya ada yang sedih. Nah, sedih itu kita bikin bergembira melalui apa? Ice breaking. Jadi ice breaking itu sebenarnya tidak wajib, Bu. Iya, Itu bisa opsional untuk kondisi kelas. Kalau kelas itu sudah kondusif, ya ngapain kita pakai ice breaking lagi? Iya bujur Pak. Nah, tapi kalau kelas itu misalnya nggak kondusif, mereka Artinya capek. sambil melihat suasana lah. Iya. Makanya ice breaking itu tidak mesti harus menari, bernyanyi, disesuaikan dengan kondisi mereka. Lalu ini juga harus berdasarkan kebutuhan, kondisi dan karakteristik. Berarti Ibu mungkin bisa kita bisa sharing-sharing bersama ya, Iya, iya. terkait dengan asesmen diagnostik awal tadi. Gimana cara menyiapkannya, dan itu tertera semua di rancangan pembelajaran. Bujur itu tertera yang di situ, Nah. tapi aku timbul lupa. Oleh HP aku timbul nggak Iya. mau keluar lalu nggak fokus aku akhirnya. Ya itu manusiawi kita ya. Iya, iya, bujur. Aku aja itu. Bujur dasar lupa aku. Nah, kemudian media, tadi kan sudah menggunakan medianya ada 2. Pertama itu dari video. Nah, tolong dipersiapkan lagi kalau ke depannya Ibu mungkin, karena Ibu perlu diketahui bahwa Ibu Harti ini menunggu hari atau mungkin bulan Menunggu hari aja. menunggu hari untuk pensiun, tapi Ya, itu kayak tidak, lagu tuh nah. tidak akan tidak akan memutuskan harapan kita bisa Iya. mengajar di mana saja. Nah, ketika kita menggunakan media, dipersiapkan dengan baik dan dipergunakan dengan baik. Artinya bukan hanya ditonton, ya sudah jadi angin lalu. Tetapi kita tanya, apa yang kamu dapat dari media tadi, saya dari video. Nah, atau dari, pertama tadi medianya video ya, yang Iya, kedua tadi alat video. peraganya sendiri. Alat peraganya langsung. Nah, itu juga ditanya kesan murid gimana sih, kesannya kamu motong-motong gini dan lain sebagainya, pernah nggak mengolah sampah kayak gitu. Jadi mereka, saya yakin itu hal yang baru bagi mereka, apalagi ini di kelas 10 ya, mengolah langsung sebuah produk ekoenzim. Udah itu aja sih Bu, kalau Iya, terima saran-saran kasih saya. ya Iya. Pak. Ibu mungkin bisa sampaikan ke kamera apa perasaan Ibu setelah ini. Iya. Iya, terima kasih Pak Rizky yang sudah mendampingi Ibu untuk observasinya serta apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus dari yang dulu-dulunya lah. Ya. Itu harapan. Sama-sama Bu. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selamat Selamat pagi. pagi. Mampus ya. Iya, oke. Ya, dadah. Sampai